Al-Fudala Al-Kiram Wabil Khusus Rais Masjid Jami Al-Manan Subhanallah wa ta'ala karim Tamir Masjid Jami Al-Manan Ayuhan Al-Muz Salibul Fudala Al-Aziyah Dulu Nabi Azal Masjid Jami Al-Manan Zadakallah Murah wa Nisana. Ayuhan ikhwan, insyaAllah kesempatan subuh sekarang kita kupas kitab Tanqihul Qaul Hasid Babul Isruna, jadi bab ke-20 fi fadilatil istighfar, tentang keutamaan istighfar. Jadi pertama Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 22, Innallaha yuhibbut tawabina. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa kullu bani Adam khata'una, jadi semua anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa yaitu yang bertobat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan innahu la yughna ala qalbi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa innahu sungguh Allah itu punya kitabna ke Allah, la yughna ala qalbi, Allah itu akan mengkayakan hatiku, ya. Gona yakni gina itu artinya mengkayakan. Jadi membuat kaya hatinya Rasulullah SAW. Wa ini la astaghfirullah fil yaumi mi'ata maratin. Nah, maka Rasulullah SAW itu benar-benar beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali per hari. Dalam satu hari minimal 100 kali. Jadi dari 3 dalil tadi, kalau kita muqara'ah jamaah, seperti apa nih konsep kaya hati? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yaqina an kasratil aradi. Jadi kaya itu bukan dengan banyaknya harta di dunia, ya. Walakinal gina nafsi, tetapi kaya yang dimaksud ini adalah kaya hati yang terjiwa, yang selalu merasa cukup. Jadi kekayaan itu bukan diukur dari harta, ya. Intinya mah ini, sedikit atau banyaknya harta yang hakikatnya bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat, ya, yaitu harta yang bisa membuat kita cukup untuk beribadah dan beramal soleh. Jadi harta yang manfaat itu bukan dihitung dari nilai materialnya, tapi bagaimana harta itu bisa membuat kita cukup untuk beribadah dan beramal soleh. Nah, itu harta yang bisa membahagiakan kita dunia akhirat. Itu dia. Jadi kalau ada yang datang ke sini sarapan dulu, ternyata sarapannya jadi harta yang manfaat. Apalagi kendaraan, ya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan makna istighfar. Jadi makna istighfar itu tolabul maghfirati minallahi azza wa jalla.
Istighfar itu mencari ampunan kepada Allah Azza wa Jalla limahi zambi wa izalati syarihi, supaya atau untuk dihapuskan dosa-dosa kita dan dihilangkan keburukan dari dosa itu. Jadi jemaah, tujuan istighfar itu bukan hanya supaya dosa kita diampuni, tapi selain itu ada manfaat lain, ya, menghilangkan keburukan dari dosa yang ditimbulkan. Ya, dosa yang diperbuat itu akan timbul keburukan. Setiap dosa yang kita bikin pasti akan menimbulkan keburukan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan, ya, di luar diri kita. Itu pasti setiap dosa itu. Maka dalam kita istighfar itu, akibat keburukan yang ditimbulkan dari dosa itu maka akan dihilangkan. Contoh sederhana gini, ada orang minum minuman keras. Kan minum minuman keras pasti menimbulkan keburukan, entah kecanduan, entah sakit, entah apa. Tapi kalau kita terus ingat, sadar, kemudian kita istighfar, maka kejelekan atau keburukan akibat minuman keras itu yang ditimbulkan hilang. Jadi ketika tobat udah hilang lagi kecanduannya, nggak ada lagi gitu, ya. Nah diantaranya tobatnya itu harus banyak istighfar, baru diingat apa dosa-dosa kita, ya. Nah kemudian jemaah sekalian, seperti biasa di kajian kita selalu ada kupasan sedikit lugah dan balaghahnya. Jadi apa makna kata istighfar secara bahasa? Kata istighfar itu asal kata dari ghafara. Ghafara artinya menutupi atau mengampuni, itu ghafara. Nah kemudian di depannya ditambah huruf alif, sin, dan ta. Kalau ada alif, sin, dan ta itu artinya minta. Gampang kan? Alif, sin, dan ta artinya minta. Jadi ghafara ditambah alif sin ta jadi istighfar. Istighfar artinya minta diampuni atau minta ditutupi. Nah itu tadi. Jadi istighfar itu tidak hanya mengampuni tapi juga menutupi. Makna istighfar ini kan dari fi'il madhi, ya, artinya kata kerja lampau gitu. Nah kemudian jemaah sekalian, sedikit ciri fi'il madhinya itu fal madhi maktubun di akhiri abadan. Jadi fi'il madhi kata yang kerja lampau, ya, itu pasti di akhir katanya itu di fathah. Jadi nggak mungkin istighfar pasti istighfar, karena fi'il madhi sifatnya. Kita minta, kalau kita minta artinya kan yang sudah, ya, gitu. Nah kemudian jemaah sekalian, contoh lain yaitu istighosah. Itu juga al-ghos itu ditambah ista, gitu, ya. Istighosah yastagisu, istighosah. Jadi asal kata istighosah itu ghos, ya, istighosah yastagisu atau istighosah, artinya pertolongan. Nah istighosah itu orang yang meminta pertolongan pakai istighosah. Kalau orangnya disebut mustagisu orangnya, ya. Contoh misalnya tunjukkan aku yatlubu al-mustagisuna, lihat dia itu sedang minta pertolongan, ya, itu jemaah. Jadi tolabul ghos itu alif sin dan ta artinya tolabul ghos, minta pertolongan, ya. Nah kata dasar gofar atau ghos tadi, ya, itu kalau ditambah al, ya, itu secara mubalaghah, ya, itu jadi
maknanya lebih. Kalau ditambah ma, kalau ditambah ista maknanya jadi minta, kalau ditambah al jadi maknanya lebih. Al-Ghafur, Al-Ghafar, ya. Al-Ghafur, Al-Ghafar itu jadi maknanya lebih, yang maha mengampuni gitu, atau maha menutupi gitu, ya. Asalnya li zunubi ibadihi gitu, atau yang maha menutupi dosa-dosa para hambanya. Jadi kalau kita lihat ada Asmaul Husna pakai al, jangan dipakai nama. Kalau mengasih nama manusia jangan pakai al, ya. Kalau mau pakai Abdul. Dulu tuh misalnya Abdul Ghafur, ya. Gitu. Jadi jangan pakai al. Kalau al itu hanya untuk Allah, nggak boleh untuk makhluk, gitu, ya. Nah, jadi kalimat istighfar itu asatir li zunubi ibadihi gitu. Kalimat untuk meminta menutup dosa-dosa kita dan menghapus kesalahan-kesalahan hamba. Gimana bentuk doanya? Kalimat doanya misalnya kalau untuk jamaah, Allahumma ighfir lana maghfiratan. Ya Allah, berikan kepada kami ampunan dengan sebenar-benarnya ampunan. Karena di ujungnya tanwin, tan. Jadi sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, ya. Dan ini bentuknya maf'ul mutlak, artinya diperkuat, ya, taukid. Kemudian makna lain, waqfir gufronan, dan ampunilah, tutupilah dengan sebenar-benarnya penutup, ya. Supaya apa jemaah? Supaya dosa-dosa kita tidak menjadi aib. Namanya perkara dosa kan jadi aib. Sekali aja kita ketahuan misalnya, gak usah jauh-jauh lah, pulang sholat Jumat sengaja nyolong sandal, ya, pasti dicap sekampung tuh, oh ya maling sandal, ya. Nah, dengan banyak istighfar itu aib itu akan hilang, ya. Aib itu akan hilang karena waqfir gufronan, gitu, ya. Tutupilah dengan sebenar-benarnya penutup. Wa innaka antal ghafurur ghafar, dan sungguh Allah lah yang maha ghafur, yang maha menutupi aib dari dosa, dan al-ghafar, al-ghafar itu yang maha mengampuni, ya ahlal maghfirah. Nah, paling baik kata ucapan itu di belakangnya menggunakan kata yang menyanjung, gitu, ya. Misalnya ya ahlal maghfirah, wahai ahli, ya, ahli maghfirah, gitu, yang benar-benar pemberi ampun. Jadi kita sanjung Allah, ya. Jadi kalau mau disusun doanya, Allahumma ighfir lana maghfiratan waghfir ghufranan wa innaka antal ghafurur rahim, ya, atau ghafurur ghafar, ya ahlal maghfirah, ya, ditutupnya. Itu jemaah sekalian. Jadi asal kata al-ghafar itu secara lugah yaitu bentuk isim tabdiyah, yaitu penutup, ya, dan bentuk fi'il satar, artinya menutupi. Jadi secara kaidah bahasa itu luas sekali makna istighfar, ya. Tidak hanya menutupi, tapi juga mengampuni. Nah, di antara sifat Allah adalah ghafarallahu dzunubahu, yaitu Allah yang maha menutupi dosa-dosa hamba tersebut. Maka jemaah di Arab itu kalau apa namanya? Kalau tentara kan suka pakai topi baja tuh, ya, menutupi diri, kepala melindungi dari peluru, gitu, ya. Itu namanya mikfar. Jadi helm baja di Arab itu namanya mikfar, dari kata ghafar juga, yang menutupi dan menyelamatkan kepala, gitu, ya. Itu mikfar dari ghafar, ya. Itu jemaah sekalian.
Kemudian jamaah kaidah fikihnya al-ghafar itu wa kullu syai'in satartahu faqad ghafartahu. Ya. Segala sesuatu yang kamu tutupi artinya kamu telah mengghafar. Jadi makna ghafar itu yang kita tutupi. Apapun yang kita tutupi itu adalah maknanya ghafar. Berarti kita sudah mengghafar gitu. Ya. Jadi di antara cirinya jemaah sekalian ya, ini perkataan ulama, pengalaman ulama. Jadi ketika kita tobat kita. Setelah tobat itu aib kita itu ditutup. Jadi nggak ada yang meledek, nggak ada, pokoknya bersih kita. Itu salah satu tanda dosa kita diampuni Allah. Salah satu tanda. Gitu, ya. Itu tinggal dijaga tuh, jangan sampai diulang. Sebab kalau udah diulang susah ada itu, ya. Kemudian jemaah sekalian, sifat ghafar juga salah satu dari Asmaul Husna. Nah, sedikit saya singgung masalah Asmaul Husna, ya. Al-Husna itu bentuk mu'anats, bentuk perempuan. Jadi kalau bahasa Arab itu ada bentuk perempuan, ada bentuk muzakkar laki-laki, ya. Al-Husna itu bentuk mu'anats atau bentuk perempuan dari al-ahsan. Ya. Ahsan itu jamak. Dari ahsan itu jamak, ya. Kalau hasan itu tunggal, satu orang, itu hasan. Kalau ahsan banyak orang baik. Kalau hasan ini orang baik, satu cuma, ya, gitu. Jadi makna al-husna itu yang terbaik artinya, karena jamak dijamakkan jadi yang terbaik. Al-asma al-husna, nama-nama Allah yang terbaik, ya. Baik dari segi lafaz, kandungan, al-asma itu juga dari ismu. Ismu itu kullu jam'in mu'annas gitu. Setiap yang jamak itu pasti mu'annas gitu. Itu jemaah sekalian. Kemudian kita masuk tadi sedikit inilah, ya, sedikit kupasan ini aja, lugah dan balaghah. Nah sekarang kita masuk ke kupasan babul isruna bab ke-20 di fadilatul istighfar, tentang keutamaan istighfar dari kitab Nantiul Qaul. Nah ini saya buka kitabnya, sudah saya foto. Allah Ta'ala An-Nisa ayat 106, wastaghfirillah, mohonlah ampunan kepada Allah. Nah kalau di sini kalimatnya wastaghfirillah, bukan di di tengahnya itu bukan wastaghfirullah, tapi wastaghfirillah, karena bentuknya fi'il amar, perintah, ya. Wastaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul unabi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahu sesuatu kepadamu, ya, yang lebih baik, bi khairin, yang lebih baik, min zalikum, dari yang demikian itu. Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, yang Allah menyediakan surga yang di dalamnya itu, di bawahnya itu ada sungai-sungai, khalidina fiha, dan orang-orang yang di surga itu akan kekal di dalamnya, ya. Wa azwajahum mutahharatu wa ridwanun minallah, dan untuk orang-orang yang di dalam surga itu pasangan-pasangan yang disucikan, yang sudah mendapat ridho dari Allah, ya. Jadi gini jemaah, orang-orang yang beristighfar, yang bertobat itu dijamin ke Allah itu pasti disucikan. Dan ketika orang-orang yang sudah disucikan itu
pasti tempatnya di surga, ditempatkan di surga Allah. Dan di surga nggak sendiri. Jadi kalau orang Sunda bilang di surga itu mau cilang-ciling, mual, karena dikasih pasangan sama Allah. Gitu. Ya, nggak bakal tengok-tengok di surga, kasih pasangan. Kalau istri kita sama solehahnya, bareng dengan kita masuk surga jadi ratunya, tapi kita dikasih bidadari 900. Capek mah? Udah ngalir lagi guys, capek. Gitu. Tapi tetap ketika kita masuk surga, ketika kita jalannya sama dengan istri, dengan anak-anak, ya kita bisa menjaga keluarga kita. Qu anfusakum fi ahlin nar. Ya, kita bisa menyelamatkan diri keluarga kita dari api neraka, maka kita di surga akan sama-sama itu. Ya, sama-sama dengan istri. Dan istri kita itu panggulisna mual airi, nggak ada lagi yang lebih cantik daripada istri kita. Bidadari itu cuma sampingan aja. Ya, itu jemaah. Cuma hati-hati nih, yang kesel sama istrinya, oleh dia masuk juga terus bareng lagi sama gua. Gua bidadari aja, bahaya itu namanya. Gitu jemaah. Nah semua itu atas dasar ridha Allah. Kenikmatan-kenikmatan itu yang dijanjikan oleh Allah atas dasar ridha Allah. Ini satu pemahaman ini jemaah. Saya ingin kasih pemahaman sederhana ini, sederhana aja. Setiap, ini saya mutolaah dari kitab-kitab. Setiap janji Allah, baik yang ada di Quran maupun yang ada di hadis, semua ada syaratnya. Perhatikan, semua ada syarat. Allah janji surga, Allah janji kenikmatan dunia, Allah janji kenikmatan apapun, semua ada syaratnya, baik syarat ibadah maupun syarat amal soleh. Ya. Jadi kalau kita supaya nggak seudon kepada Allah, mana ini janji Allah kenikmatan dunia yang dijanjikan bukti nggak ada. Perhatikan syaratnya, cari syaratnya yang benar-benar yang mengandung janji Allah tadi. Jadi jangan terburu-buru seudon kita. Cuma sholat doang misalnya, sholat ini tanha wal munkar itu janji Allah. Nah kemudian kok kita masih munkar misalnya, cari syarat yang lainnya. Syarat sholatnya apa? Jadi cari benar-benar, ya, cari benar-benar syarat-syarat yang bisa memenuhi untuk kita mendapatkan janji Allah. Bukan hanya satu syarat, pasti ada syarat yang berkaitan. Syarat sholat itu janjinya tanha wal munkar, kan ada kaitannya dengan syarat sholat. Ada kaitannya sholat dengan syarat toharoh. Nah, jadi jangan sederhana kita menganggap janji Allah itu mudah untuk kita dapatkan. Enggak. Ya, cari syaratnya, amalkan syaratnya. Itu kaitan dengan janji Allah. Tapi kalau kaitan dengan azab Allah, yang kaitannya dengan janji yang mengenai azab Allah, ya, tanpa syarat, tuh berarti janji. Ya, kita harus paham tuh, harus ngerti. Jadi yang kaitan dengan azab Allah pasti tanpa syarat. Sedikit aja kita melanggar, nggak pakai tanda tanya tuh, nggak pakai kapan, pasti ada. Gitu, ya. Itu kebalikannya jemaah. Itu sedikit pemahaman ya. Selama saya mutolaah ini saya dapat pemahaman seperti itu. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, maka di setiap ayat-ayat ya dalam Al-Quran pasti ada kalimat-kalimat yang Allah sampaikan basyirun bil ibad. Allah itu maha melihat,
Allah itu Maha mengetahui. Pasti ada kalimat-kalimat itu di ujung-ujung ayat. Ya. Artinya sebagai apa? Sebagai warning bagi kita. Hati-hati dengan yang berkaitan dengan janji Allah tentang azab. Kemudian kita harus pahami hal-hal yang berkaitan dengan janji Allah yang mengenai pahala dan nikmat. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, gitu jamaah pemahamannya. Jadi jangan asal-asalan, gampang, enggak. Ya. Ali Imran ayat 16, allazina yaquluna rabbana inna amanna. Ya. Orang-orang yang berdoa, wahai Allah, Rabb kami, sungguh kami ini benar-benar telah beriman, faghfir lana dzunubana wa qina azabana. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab. Itu jemaah. Maka ada doa sapu jagat disebutkan. Gitu. Saya nggak ngerti itu dari mana itu istilah sapu jagat. Ya, gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nah, ini doa yang diajarkan memang harus dibaca sering. Ya, untuk kita itu minta ampunan dan minta diselamatkan dari azab Allah. Gitu, ya. Dan perlu ditambah dengan inna amanah, bahwa kita mengakui bahwa kita itu beriman kepada Allah. Gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat Imran ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustakbirina bil ashari. Nah, orang-orang yang istighfarnya diterima oleh Allah, ya, di antaranya orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang sering berinfak, dan orang-orang yang suka memohon ampunan pada Allah, ya, bil ashari, di sepertiga hari malam. Di sepertiga malam, gitu ya, di akhir malam, gitu ya Pak. Jadi orang-orang yang tobat itu pasti karakternya dibentuk sama Allah. Ketahuan nih orang yang suka tobat, orang yang suka beristighfar kepada Allah, cirinya diantaranya orangnya itu pasti sama. Satu, dijelaskan di Al-Quran ya, di Imran ayat 17. Terus orang yang menjaga sikap, bicara sikap untuk selalu benar, menjaga. Ya, kemudian orangnya pasti taat. Kemudian orangnya pasti nggak pelit karena suka berinfak. Ya, kemudian orang yang suka bangun malam memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini bahan introspeksi untuk kita juga. Adakah perkara ini di dalam diri kita? Sabarlah kita. Apa kita masih sedikit marah-marah? Nah, berarti istighfar kita belum diterima. Ya, gitu. Masih korektor, masih pelit nggak? Nah, itu ukuran. Jadi untuk mengukur kita, ya, istighfar kita diterima apa enggak, sifat-sifat tadi, karakter-karakter tadi, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunu bil istighfar. Kemudian Rasulullah SAW ini bersabda bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Ya. Kemudian halaman berikut, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli shay'un hilyatun wa hilyatuz zunubil istighfar. Jadi setiap sesuatu itu ada perhiasannya, dan perhiasannya dosa adalah istighfar. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, man istighfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahfi.
Siapa yang beristighfar maka Allah akan mengampuni walaupun pernah kabur dari medan perang. Jadi dulu zaman Rasul itu dosa yang paling besar diantaranya, ya ukuran dosa yang paling besar diantaranya yaitu kabur dari medan perang jihad, gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang yang kabur dari perang jihad itu orang yang paling besar dosa. Tapi ketika dia istighfar pasti diampuni Allah. Ya. Ayat sofil Italia itu barisan perang, yang dimaksud ini ada kabur dari barisan perang. Fa innal firara min sofil Itali bila sababin muhawizin lil firari minal kabairi. Maka sungguh lari atau kabur dari barisan perang itu termasuk sebagian dosa-dosa yang besar. Ya. Qala Nawawi, nah ini berkata Imam Nawawi fil Azhari di kitab Al-Azhari. Ya. Kemudian Imam Nawawi menceritakan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, yang qala Rasulullah SAW, man astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Jadi siapa yang membaca kalimat ini, ya, siapa yang membaca kalimat astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, gufirat zunubuhu, maka diampuni semua dosa-dosanya. Wa in kana qad faro minaz zakfi, sekalipun dia pernah kabur dari medan perang. Ya. Qala al-hakimu hadza hadisun sahihun. Kemudian berkata Rasulullah SAW, ya, bersabda Rasulullah SAW, ma asara man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina maratan. Nah, orang-orang yang berdosa itu, ya, kemudian dia beristighfar itu pasti diampuni, ya, sekalipun dia berbuat dosanya itu 70 kali sehari. Ya. Artinya dibolak-balik dosanya sehari itu 70 kali, berdosa lagi, ya tetap diampuni. Ya. Jadi jangan lupa jamaah ketika mau tidur istighfar. Jangan lupa. Tapi kalimat istighfar yang paling dicinta Allah itu yang ada memuji Allah, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bizambi fa'fili wa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Ini istighfar, makanya disebut Sayyidul Istighfar. Ini kalimat yang paling dicinta oleh Allah. Kan orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dicintai itu kan perkataan cinta. I love you pada menipu. Ya. Itu. Ya. Tapi yang dicinta oleh Allah itu kalimat Allahumma anta. Kenapa? Karena ada depannya ada panggilan khusus. Allahumma, ya Allah. Kalau kita panggil ke makhluk, ya wad, ya walad, ya akhi, ya-nya di depan, serunya duluan. Tapi karena Allah maka diganti namanya di depan. Allahumma. Kalau ya pakai alif, ya pakai alif, ya artinya 2 harokat, maka mimnya juga 2 harokat. Allahumma. Gitu coba, ya. Kan kita kalau suka sama sesuatu tuh nama manusia misalnya, kan namanya kita sebut-sebut. Namanya kita sebut duluan. Ya. Makanya kalimat sholawat itu nama Allah duluan.
bukan nama Muhammad duluan, ya, nama Allah duluan, gitu jemaah. Kemudian al-muradu tafsirul tahdidu, ya. Nah, ini kalau ada yang bertanya, nanti sekali-sekali kita kupas mengenai kalimat-kalimat doa, ya. Nanti kita kupas secara lughah dan balaghah. Ya, kemudian jemaah, saya lanjutkan al-muradu tafsirul tahdidu. Nah, yang diinginkan dengan jumlah tersebut yaitu makna yang banyak, bukan hitungan yang sebenarnya. Jadi artinya ketika kita beristighfar itu, ya. Oh, ini maksudnya ini nyambung ke kalimat tadi, ya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa 70 kali sehari itu, ya, kemudian minta ampun sekalipun banyak jumlahnya. Jadi misalnya 70 tapi ada ditambah yang lain-lain gitu. Kan dosa itu kadang-kadang bercabang-cabang. Dosa intinya 70, cabangnya banyak. Nah, itu tetap diampuni ke Allah, ya. Kalau memang kita istighfarnya itu serius, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini berkata, beliau, man ataba az-zanba bil istighfar, siapa yang mengiringi perbuatan dosa dengan istighfar, falaisa bimusyirin alaihi, ya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang terus-menerus melakukan dosa. Jadi bukan orang yang pecandu dosa kalau dia beristighfar. Jadi setiap habis berbuat dosa ingat istighfar, ya. Tapi jangan diajak. Itu kalau sengaja itu goda, bukan istighfar, ya. Kemudian wa intakara minhu, meskipun dia berbuat dosanya diulang-ulang. Jadi sekalipun dosa diulang-ulang, tapi kalau setiap dia habis berbuat dosa dia istighfar, habis berbuat dosa dia istighfar, dosa yang tidak disengaja, ya, maksudnya, ya. Kemudian dia beristighfar, maka dia tidak dicap orang yang pendosa. Karena sekarang kan ada bahasa tuh yang istilahnya si pendosa, gitu, ya. Pernah dengar di mana gitu saya? Ada orang yang dikatakan sebagai si pendosa. Kemudian jemaah sekalian, fahuwa laha kafaratun, ya, disampaikan Syekh Nawawi bahwa istighfar itu adalah penebus dosa, ya. Jadi kalau orang udah ditebus kan berarti sudah nol lagi, ya. Kita punya utang, ditebus berarti utang kita habis, gitu, ya. Jadi istighfar itu adalah penebus dosa. Qala Nawawi fil Azkari, rawaina fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Jadi An-Nawawi menceritakan hadis, Syekh Nawawi menceritakan hadis, walazi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Nah, ini sabda Rasulullah, laulam tuznibu lazahaballahu bikum, jika kalian tidak berbuat dosa. Nah, ini saya baca ini jadi gembira, saya jadi gembira, ya. Jadi diceritakan gini, kalau kita ini tidak pernah, ya, kalau kita ini tidak pernah berbuat dosa, justru sama Allah kita tuh akan dihilangkan dari alam dunia, dimatiin semua kita sama Allah dari alam dunia kalau kita tidak pernah berbuat dosa, ya. Wala ja'a biqaumin yuznibuna, dan Allah akan ganti dengan kaum lain yang sudah berdosa, ya, gitu. Fayastaghfirunallaha, lalu mereka pun Allah ampuni, ya. Maaf, kalimatnya ini
lalu mereka minta ampun kepada Allah, ya. Yastaghfiruna, gitu maksudnya. Yastaghfirunallah artinya mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah pun ampuni dosa mereka. Ya, jadi justru kalau kita nggak pernah berbuat dosa, Allah ganti kita tuh, ya. Allah ganti kita. Coba. Maknanya apa di sini? Kalimat hadis ini kalau kita mutolak. Pertama, jangan pernah kita merasa suci. Pertama nih, dari kalimat hadis ini, jangan pernah kita merasa bersih, jangan pernah kita merasa abul, ya, bahwa kita ini orang baik, kita ini ustaz, kita ini guru, kita ini habib, kabeh neraka. Ya, semua neraka sekalipun aku cucu Rasul, cucu malaikat, misalnya, ya, percaya pasti masuk neraka. Karena apa? Karena Allah minta kita itu minta ampun, beristighfar kepada Allah. Kalau orang-orang yang sudah abul, ya, orang-orang yang sudah sombong pada dirinya sendiri, maka dia nggak akan pernah minta ampun. Satu lagi, jemaah, mutola'ah saya dari memahami kitab-kitab, ya, baik kitab ulama, Quran dan hadis. Ada kesimpulan yang saya dapatkan. Ini prinsip untuk diri kita pribadi masing-masing. Jangan pernah mengurangi kewajiban kita sekalipun hak kita dikurangi. Ya. Hak kita merasa hak kita ini dikurangi Allah. Kenapa? Karena rezeki kita sedikit. Padahal kita ibadahnya udah banyak. Terus rezeki kita sedikit. Ya. Nah, jangan pernah kita kurangi kewajiban kita sekalipun hak kita dikurangi. Gitu ya. Karena bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Ketika hak kita dikurangi, itu ujian dari Allah. Jangan kita kurangi kewajiban kita. Ketika kita kurangi kewajiban kita, maka ya segitu aja udah haknya. Gak akan ditambah-tambah lagi, gak akan dibenerin. Ya. Contoh yang paling sederhana, hubungan kita suami istri. Kita punya kewajiban sebagai suami kepada istri. Karena istri bawel, istri sok ngambek, akhirnya uang belanja kurangi. Jadi beres atau jadi tambah bawel? Ke Allah juga gitu. Jangan dikurangi kewajiban kita kepada Allah. Menuntut apa yang banyak, kewajiban gak pernah ditambah. Jangan gitu, ya Pak. Ya, kembali itu manfaatnya istighfar. Allah sampaikan di sini, Allah sangat cinta dengan orang-orang yang istighfar. Itu jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kasura ala ahadikum dzunubu." Kalau salah seorang dari kalian itu banyak berdosa, falyatlu bil maghfirata bil istighfar. Maka minta ampunlah dengan istighfar, kalimat istighfar. Wa fil abdin min nasri hadzal kitabi, dalam satu salinan kitab ini redaksinya, "Idza kasurat dzunubu ahadikum." Kalau seseorang dari kami itu banyak dosa, falyaku bil istighfari, maka hendaklah dia itu berdoa memohon ampun. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kasurat dzunubu ahadikum falyastaghfirullah." Ketika dosa salah seorang dari kalian, maka banyaklah minta ampunan kepada Allah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu qolali Rasulullah SAW. Jadi berkata Aisyah
radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada aku. Jadi Rasulullah SAW ini bersabda yang sifatnya wasiat kepada istrinya, ya, Aisyah radhiyallahu anha, in kunti al-mabdi bizan bin fatakfirullaha wa tubi ilaihi. Jika kamu berbuat dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah. Fa inna taubata minaz-zanbi nadamu wal istighfar. Karena taubat dari dosa yaitu penyesalan dan istighfar. Jadi kalau kata kunci taubat itu anatmu, atau batu natmu. Taubat itu jadi kalau natmu, kalau menyesal. Ya, itu baru taubat. Kalau menghapus dosa istighfar. Gitu. Sama kalimatnya dengan al-hajiyun arafah. Nggak akan jadi orang pergi haji sekalipun ke Mekah ke Madinah keliling Mekah dan sekitarnya kalau tidak wukuf di Arafah. Maka tidak akan pernah jadi orang bertobat kalau tidak menyesal. Gitu, ya. Tapi diampuni dosa sekalipun hanya istighfar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfar. Rasulullah SAW ketika beristighfar mengucapkan doa, Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebihannya aku dalam perkara aku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya. Allahumma firli jadi wa hazli wa khata'i wa amri wa kullu zalika indi. Ya Allah, ampuni diriku dalam kesungguhanku, maksudnya ini, ya. Dan ampuni aku dalam kelalaianku, dalam kesalahanku, dalam sengaja maupun tidak sengaja, dan semua adalah berasal dari sisiku. Jadi kita akui, jemaah, semua perbuatan salah kita itu adalah karena diri kita. Suka ada nggak dengan orang yang menyalahkan batu? Ada? Ya itu jangan istighfar, nggak diterima tuh. Saya ini berbuat salah itu gara-gara si pulang. Kalau kasih pulang saya nggak bakal minta. Sekalipun dia istighfar nggak diampuni sama Allah. Ya, gitu. Jangan sudah simpul. Di sini perintahnya kata Rasul, akui semua itu adalah karena diri aku. Gitu jangan dibuang ke orang lain. Kadang begini, sedikit saya intermezzo sebelum saya tutup. Salah satu cara untuk menjaga pertarungan di dalam rumah tangga, bahwa semua kesalahan kealpaan istri atau suami itu adalah kehendak Allah. Selesai. Kita ingat Allahul Aziz muqallibal qulub. Allah yang membulak-balikan hati. Allah yang menjadikan orang berbuat apapun. Semua itu atas izin Allah, atas iradah Allah. Maka selesai itu jemaah, gak capek. Ya, bini kita salah udah, oh ini karena Allah nih, ya udah kita diemin aja, tinggalin aja. Ya. Kalau dikembaliin ke situ semua udah selesai, gak ada masalah, enak. Karena segala sesuatu kullu syai'in bi iznillah wa iradatullah. Sesuatu itu yang terjadi adalah atas izin Allah dan atas kehendak Allah. Termasuk juga perbuatan manusia. Ya. Gitu jemaah. Tapi jangan kita harus paham. Jangan sampai begini, biarin aja kita bandel, kita apa, kan kehendak Allah ini, izin Allah. Jangan begitu juga. Ya kan?
Gitu juga nanti nyantai kita hidup. Ingat kembali ke yang tadi, ya. Apapun juga itu adalah ada syarat-syaratnya kehendak Allah itu, ya. Ini masih banyak di lembar-lembar kedepannya lebih mengenai istighfar ini, lebih banyak kepada ajaran-ajaran untuk bagaimana kita bertobat yang baik dan kalimat-kalimatnya diajarkan di dalam kitab ini, ya. Insya Allah ke depan akan lebih kita butuhkan isi dari pengajian kitab ini, ya. Itu jamaah sekalian, saya tutup dulu. Nggak ada yang nanya, mudah-mudahan. Atau nanya nanti setelah tutup, ya. Bisa ada yang mau pulang. Inna musami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqulu ya subhanallah wa bihamdihi Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma izzil islamana wa muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi sana wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma akhrijil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syarri sab'al mafarid jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa awladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina bi jami'i makhawfi fid dunya wa akhirah wa awalihim istajib ya Allah ya mujibud da'wati sa'in. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan, Allahumma tubbi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alayka yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wasi'an bil ghairi hisab. Allahumma la tasmu minni ni'matan la tuqta' alayya. Allahumma rabbin bi qadarika wa barik fi maqadir. Allahumma ma jahilta wa la tasalla. Allahumma hdina bi hudaka wa ja'alna mimman yushari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ila hisab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif 'anna wa sif 'anna wa anfa'na al-bala wal waba wa ghala wa qa'un wa fitana wa mihana wa qumuma wa qumum wa khuruba wa asana wa shada'ida wa shara'ada'ida wa syarat dhalimina ma la yamsukuhu khairu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.